Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Esa dari channel Anak Kampung. Jadi hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari salah satu teman kita yang bernama Kakak Liswani Tanjung. Jadi pertanyaannya seperti ini: coba buatkan video berat ayam jantan atau betina, kemudian harga pasaran sesuai usia dan pakan yang cocok untuk pengejaran bobot. Jadi untuk pertanyaan ini ada sekaligus tiga pertanyaan yang dikeluarkan dari kakak ini, tapi tidak apa-apa. Kita akan kupas tuntas di sini. Semoga ini bermanfaat dan melalui video ini banyak peternak yang lebih paham mengenai pengejaran bobot itu. Oke, yang pertama adalah perbandingan berat atau usia. Ini biasa para peternak menyebutnya FCR, total keseluruhan pakar dan perbandingan berat ataupun bobot yang kita dapatkan dari ternak ayam kita. Oke, jadi kedua adalah pemasaran ayam sesuai usianya, dan yang terakhir adalah pakan pengejaran bobot ataupun penggemukan. Ini seringkali jadi keluhan dari para peternak. Oke, kita akan bahas di sini. Yang pertama-tama yang wajib diketahui oleh para peternak itu adalah siklus pertumbuhan ayam. Ya, jadi siklus pertumbuhan ayam ini ada 3 siklus yang wajib diketahui agar kita mendapatkan bobot yang sesuai atau yang kita inginkan. Siklus apa itu? Mari kita lihat di video ini. Oke, langsung saja kita bahas ya. Siklus yang pertama adalah siklus yang namanya masa starter ataupun brooding. Jadi ini adalah masa keemasan pada DOC ataupun anak ayam. Jadi masa keemasan ini adalah masa di mana menentukan pertumbuhan ataupun bobot yang kita inginkan tercapai atau tidaknya. Dan inilah yang sering menjadi penyebab gagalnya kita mendapatkan target bobot. Kenapa demikian? Karena masa keemasan ini adalah masa di mana pertumbuhan ayam yang sangat signifikan. Jadi ketersediaan pakan itu sangat diutamakan, dan kemudian suplemen vitamin yang wajib tersedia melalui proses air minum. Jadi di sini saya tegaskan, kalau pengen melakukan pengejaran bobot, ada baiknya di masa keemasan ataupun masa starter ini jangan main-main. Berikanlah pakan yang sesuai dengan kebutuhan dengan nilai gizi ataupun protein sekitar 19 hingga 23% agar kamu mendapatkan bobot yang ideal ataupun yang kita inginkan. Kemudian di sini ada juga anak ayam ini yang sering dipatok-patok. Itu biasanya terjadi karena naluri daripada anak ayam itu biasa disebut kanibal. Jadi kanibal ini terjadi ketika ayam sudah beranjak dewasa atau beranjak besar. Jadi ayam-ayam ini akan mematoki ayam-ayam yang kecil atau teman-temannya. Ada baiknya lakukan pemisahan agar kanibalisme ini tidak terjadi lagi. Oke, ini adalah masa yang pertama. Setelah masa starter, masuklah kita ke masa grower ataupun masa pembesaran. Setelah 1 bulan di masa starter dengan lampu penghangat, kemudian kita masuk ke masa grower ataupun pembesaran. Jadi di masa pembesaran ini sebaiknya desain kandang itu diperhatikan. Usahakan kandang itu memiliki 2 ruangan. Kenapa demikian? Nah, untuk setelah 1 bulan pertama ini kan masuk ke kandang pembesaran. Nah, kemudian nanti jalan di usia 1,5 bulan, kalau memang berhasil itu proses pertumbuhan di awal ataupun di masa starter, pertumbuhan ayam ini akan signifikan naik. Jadi gunanya kandang kosong yang ada di bawah ini untuk tempat penyortiran. Apabila nanti terjadi pertumbuhan tumpang tindih daripada anak ayam, sebaiknya kita pisahkan yang besar dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil, agar tidak terjadi kanibalisme yang lebih parah yang bisa mengakibatkan kematian dan tentunya mengakibatkan kerugian para peternak seperti kita. Jadi sebaiknya untuk desain kandang itu kita utamakan 2 tingkat ataupun 2 ruangan agar nanti ketika pertumbuhannya tumpang tindih bisa kita sortir agar tidak terjadi kanibalisme ataupun penyerangan terhadap ayam-ayam kecil. Nah, dengan melakukan penyortiran pertumbuhan akan merata. Oke, ini masa grower ataupun pembesaran. Selanjutnya kita akan masuk ke masa ketiga ataupun fase ketiga dari pertumbuhan anak ayam ini. Ini adalah fase yang sangat jarang dicapai para peternak rumahan. Itu namanya masa layer ataupun masa produksi. Masa layer atau masa produksi ini biasa terjadi di usia 5 bulan sampai 6 bulan pertama. Nah, jadi masa layer ini masa produksi ayam-ayam betina mulai bertelur. Tetapi untuk masa ini untuk peternak rumahan seperti saya itu sangat jarang, karena saya itu biasa itu membeli bibit ataupun mencetak bibit hanya untuk saya besarkan sebagai pedaging, tidak sampai untuk di masa layer. Jadi masa layer ini masa pertumbuhan maksud saya masa produksi hanya dicapai oleh peternak-peternak yang memang khusus bergerak di pemasaran telur ayam kampung, barulah mereka bisa mencapai masa layer. Jadi inilah 3 fase yang wajib diketahui
Untuk para peternak rumahan wajib tahu banget ini ya. Jadi kalau di masa starter kita lulus, di masa starter ataupun masa keemasan ayam, tentunya bobot yang kita capai nanti akan atau yang kita impikan akan kita capai pasti dapat. Oke, begitulah siklus yang wajib diketahui kalau pengen melakukan pengejaran bobot. Kalau di masa starter aja kamu tidak lulus, jangan harapkan kamu akan mendapatkan bobot ideal atau bobot yang kamu inginkan pada ayam-ayam kita. Oke, itulah pembahasannya. Kemudian tadi saya bahaskan ada FCR. Itu sudah kita bahas. FCR itu perbandingan usia dan bobot pakan. Itu ditentukan di masa starter. Kemudian tadi untuk pemasaran ayam kampung ya. Jadi pertanyaan kedua tadi adalah pemasaran ayam kampung sesuai dengan usianya. Jadi untuk pemasaran ayam kampung ini ada 3 cara. Yang pertama, kalau kita bergerak di jalur lain atau lebih tepatnya persilangan. Nah, ini kita biasanya melakukan pemasaran DOC atau anak ayam usia 1 sampai 2 hari. Jadi ini adalah jalur lain ataupun jalur persilangan khusus menjual anak ayam ataupun DOC. Biasanya hanya orang-orang tertentu yang melakukan ini pencetakan DOC sendiri untuk dipasarkan sendiri. Itu untuk usia 1 sampai 2 hari pertama. Kemudian kan pertanyaannya itu yang kedua tadi perbandingan maksud saya tadi kan penjualan ayam sesuai usia. Yang ketiga adalah pakan. Untuk pakan ada di video-video saya sebelumnya, silahkan cek-cek aja ya. Di beranda semua sudah lengkap, masalah pakan gratis, pakan murah, pakan protein tinggi semua sudah saya buatkan. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan kedua tadi. Ada katanya pemasaran ayam kampung ini ada 3 cara. Yang pertama, lain jalur persilangan itu untuk jual DOC atau anak ayam. Kemudian peternak pembesaran seperti saya itu untuk kita jual pedaging seperti ini. Nah, jadi untuk kita jual pedaging itu biasanya kita jual sesuai dengan berat atau timbangannya. Untuk timbangan 7 ons sampai 8 ons biasanya kita jual dengan harga 35.000 sampai 37.000. Biasa yang ngambil itu tukang pecel lele atau restoran kecil catering. Nah, untuk suplai ke rumah makan atau restoran biasanya itu bobot yang diminta 0,9 sampai 1 kilo up. Itulah pemasaran ayam kampung ya teman-temannya sahabat ternak. Jadi pertanyaannya sudah saya jawab semua. Jadi yang saya timbang tadi itu ayam usia 1 bulan lebih atau masih jalan 2 bulan. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai kalau pengen ngejar bobot harus paham siklusnya dulu. Siklusnya sudah kita bahas. Jadi kalau kamu pengen sukses di pengejaran bobot, siklus yang awal tadi kamu harus perhatikan di masa starter, karena masa starter lah yang menentukan bobot kamu tembus apa tidaknya. Jadi masa starter ini pakan minimal proteinnya di angka 19 sampai 23%. Kemudian vitamin harus tetap tersedia, pakan tidak boleh kosong. Setelah masa itu selesai, masuklah kita ke masa grower. Masa grower pakannya sudah kita boleh pakan campuran atau pakan adukan serta pakan fermentasi, terserah saja. Yang penting protein minimal di masa grower atau pembesaran 17 hingga 19%. Nah, untuk masa layar proteinnya dikurangi, itu hanya di sampai 17 hingga 18%. Karena kalau masa layar terlalu tinggi protein akan terjadi penggemukan pada ayam betina sehingga produksi telurnya akan terhambat dan mengakibatkan kerugian.